Oke, ketemu lagi dengan saya dan Pak Rocky. Sebelumnya kan kita sudah membahas ya tentang kenapa sih skripsi atau tesis itu penting. Nah, kemudian mungkin kita perlu masuk ke bagian yang lebih spesifik, ide. Ini masalah yang menghantui mahasiswa nih, baik itu mahasiswa S1, S2, bahkan S3. Dari mana kita bisa mendatangkan ide? Paling susah nih ide, bahkan saya sendiri pun dapat ide juga gimana ya, susah itu. Tapi kalau kita bicara riset nih, kalau kita bicara riset, penelitian, skripsi, tesis, kita bisa bagi itu dari 3 area nih, atau mungkin 4 ya, sambil jalan juga nggak kelupaan. Dari sisi teori gitu kan, mau teori yang baru atau teori yang up to date gitu kan, cari referensi yang terkini, atau misalnya dari sisi konteksnya gitu ya, mau konteksnya mau tempat yang spesifik baru menarik unik, atau dari sisi metode gitu. Metodenya mau pakai secara umum misalnya kuantitatif atau kualitatif atau spesifik alat apa gitu ya, itu bisa jadi ide juga. Tapi kalau saya lebih memilih yang sisi personal, dari sisi passion. Jadi itu sebenarnya apa yang saya lakukan juga sih. Jadi lebih ke motivasi internal. Misalnya saya suka desain, saya suka fotografi, saya suka seni gitu ya. Biasanya nyari ide yang kaitan dengan dunia itu gitu. Organisasi di situ atau konsep-konsep yang muncul di situ, kemudian gimana saya bisa tahu lebih dalam tentang itu sehingga penelitian saya juga bermakna bagi saya gitu. Jadi lebih ke passion sih kalau saya. Kalau di literatur kan ada 2 paradigma yang berbeda. Yang pertama itu adalah gap spotting di teori. Kemudian yang satu lagi adalah gap spotting di konteks atau di praktis gitu. Kalau menurut Pak Rofi gimana? Mana yang ideal buat mahasiswa misalnya? Kalau S1 sih saya pikir mana aja nggak masalah ya untuk awalan ya. ATW doesn't matter. Karena tadi takutnya overthinking kayak yang dikatakan Mas sebelumnya itu. Wah ini kurang perfect gitu. Jadi berangkat. Justru yang jadi tantangan adalah pilih satu untuk kemudian di refine lagi gitu. Mau dari teori, ini teori menarik, oke itu tangkap dulu gitu ya. Terus mau konteksnya di mana? Nggak tahu di sini bisa tangkap dulu, coba disatuin dulu gitu. Nanti kan sambil jalan mungkin, jadi bukan berarti yang kita tangkap di depan adalah kita menikah dengan itu selamanya kan gitu. Kita mau ganti juga silakan aja. Tengah jalan ini kayaknya kurang bagus nih, ganti ya silakan gitu. Berarti ide itu bukan harga mati ya, tapi kita ambil dulu terus kemudian ada proses fine tuning dan lain sebagainya sehingga dalam perjalanannya mungkin akan berubah atau dimodifikasi. Kalau Pak Novi ada sisi apa sih? Dapat ide gimana sih? Wah itu juga pertanyaan susah ya, karena kadang-kadang gini, kalau saya lebih mengedepankan keunikan ya, keunikan, kemudian originalitas, kemudian kebaruan, novelty. Jadi kadang ide itu kan bisa muncul dari mana saja nih. Kita lagi nyetir, macet gitu, tiba-tiba kepikiran sesuatu, atau kita lagi di toilet gitu, terus tiba-tiba dapat ilham dan lain sebagainya. Tapi kan tidak semua ide itu layak untuk diperjuangkan lebih lanjut gitu. Makanya dari situ terus kemudian saya cenderung memilih untuk ide-ide yang tadi menawarkan kebaruan atau ide-ide yang menawarkan keunikan, originalitas dan lain sebagainya. Masalah unik baru itu kan juga relatif ya, karena bagi kita baru, begitu kita share orang nggak ngerasa tertarik gitu kan. Kalau kita unik kemudian mungkin kita diskusikan ke dosen pembimbing, terus resepsinya kita nggak tahu gitu kan. Biar kita bisa apakah perlu ada indikator apa ya, biar baru itu juga kita merasa juga layak untuk jalan terus nih. Sebenarnya kalau saya pribadi sih punya persepsi atau punya anggapan ya bahwa kebaruan itu valid atau tidak ngawur, tidak ngaco kalau itu ada point of departure-nya. Misalnya berangkat dari jurnal terkini atau working paper atau conference terkini yang biasanya di belakang itu kan ada
limitation dan future suggestion. Kalau kita berangkat dari situ, saya rasa itu justifikasi yang kuat untuk menjadikan sesuatu topik itu baru atau orisinil atau unik gitu. Iya. Kepikiran juga bisa juga dari ini ya, banyak mahasiswa itu kan melihat tesis sebelumnya atau skripsi sebelumnya gitu kan, melihat dari kakak angkatan, gitu, kakak tingkat atau yang yang udah tua-tua gitu ya. Terus kan kelihatan tuh mana yang mainstream gitu ya. Betul. Pakai biasanya yang mainstream ya, kayak Forces lah atau pakai alat apa yang hampir kalau kita search mungkin ada ribuan, banyak sekali hasilnya. Mungkin di situ kelihatan mana yang mainstream, mana yang artinya apa? Kalau itu kita ikut itu berarti kita lebih nggak menarik gitu kan? Kita ikut dengan arus yang udah sekian banyak gitu. Betul. Dan dosen juga kadang mungkin bosan juga kan judul-judul itu lagi. Betul. Jadi kalau menurut saya, mohon maaf ya, ini barangkali untuk teman-teman yang sebelumnya berkuliah di tempat lain terus kemudian mengambil studi lanjut di UGM gitu ya. Mungkin kampus mereka sebelumnya itu tidak memiliki akses database yang lengkap, sehingga rujukan ilmiah yang mereka miliki pada saat itu adalah tesis atau skripsi kakak tingkat sebelumnya gitu. Itu yang kemudian menjadi semacam kebiasaan bawah sadar gitu. Tapi sekarang kan ketika mahasiswa itu masuk ke UGM gitu, UGM berlangganan begitu banyak database dan lain sebagainya, harusnya kan ilmu itu banyak, referensi itu banyak, sehingga kalau punya kreativitas atau niat sedikit saja, mahasiswa itu pasti bisa come up dengan sesuatu yang orisinil, baru dan unik sih. Mungkin saya justru referensi jadi jadi kayak indikator penting, maksudnya ide kita tergantung apa yang kita baca gitu. Ya. Kalau kita bacaannya sempit itu aja, ya gimana kita bisa kayak out of the box gitu kan. Betul. Jadi justru kayaknya nih dari diskusi ini kan memperluas wawasan itu penting banget kayaknya. Penting banget, benar. Supaya tahu mana sih yang kita bisa bedain, mana sih yang mainstream, mana sih yang baru-baru, mana sih yang masih jarang gitu kan. Benar. Jadi kalau kita saya juga kadang ada mahasiswa yang dia yang menurut dia sebagai referensi adalah datang ke perpustakaan, ambil skripsi atau tesis semua dibaca-baca. Itulah referensi, padahal kan kita bisa pakai Google Scholar lah, pakai yang lain. Betul. Terus ilmu manajemen itu kan cair ya, sehingga dia banyak bersinggungan dengan ilmu-ilmu yang lain. Maka sebetulnya nggak haram loh kalau kita baca jurnal antropologi, jurnal sosiologi, economics atau public policy, psikologi bahkan misalnya. Jadi dari meminjam, dalam tanda kutip meminjam ide-ide dari ilmu-ilmu yang dekat atau bersinggungan dengan manajemen itu mungkin juga bisa menemukan orisinalitas gitu. Jujur saya waktu itu banyak baca dari sosiologi dan antropologi bahkan untuk beberapa tulisan, dan sekali lagi untungnya ini manajemen sering dituduh sebagai ilmu nggak jelas gitu kan, kita pinjam dari mana-mana. Tapi justru itu kan keunggulan manajemen sebetulnya. Betul. Artinya kita bisa nyebrang kemana-mana, dapat inspirasi, kemudian siapa tahu kita bisa berkontribusi secara teori maupun secara pengetahuan ke dunia manajemen itu kan. Benar. Dan sebetulnya kalau saya coba menempatkan diri saya sebagai dosen pembimbing, dosen penguji misalnya, ketika saya mendapatkan topik yang itu lagi, maka saya akan cenderung lebih keras gitu. Karena saya tahu teori ini, saya tahu konsep ini, saya tahu kelemahannya dan lain sebagainya, sehingga lebih mudah bagi saya untuk dalam tanda kutip menjatuhkan skripsi atau tesis mahasiswa yang bersangkutan. Tapi seandainya saya mendapatkan sesuatu yang baru, maka mindset saya akan berubah. Saya akan cenderung, kok kamu datang dengan ide ini, gimana ceritanya? Terus apa keunikan dari pendekatan kayak gini? Jadi di situ justru saya ada proses pembelajaran, proses ingin tahu, proses validasi dan lain sebagainya. Dan mungkin ya itu juga akan mempengaruhi ke penilaian. Hasil akhir penilaiannya mungkin akan cenderung lebih tinggi daripada kalau itu lagi gitu. Jadi kayak strategi juga ya. Jadi bagi mahasiswa nyari ide baru tuh sebetulnya juga mendestabilisasi dosen juga. Maksudnya penguji itu juga kita mengajak dosen penguji dan pembimbing ke arena yang lain nih gitu kan. Kalau judul yang sudah mainstream yang itu aja, dosen penguji kan udah terbiasa sekali tuh dengan itu. Jadi udah tahu jeglongan-jeglongannya, loopholnya
Jadi kita semakin sebenarnya kita ngerasa bagi mahasiswa mungkin ngerasa itu aman nih, sudah banyak yang ngelakuin. Tapi mungkin itu bahaya karena apa dosen lebih tahu mana loopholes yang kita bisa miss gitu kan. Jadi kalau kita idenya baru, itu kita ngajak dosen juga untuk ke arena yang baru gitu. Betul. Dan dari proses proses penulisan, proses konsultasi, proses dialog itu kan pasti akan ada insight, pasti akan ada ilmu baru, pengalaman baru dan seterusnya yang mungkin itu akan tadi punya nilai instrumental bagi mahasiswa. Kalau dia kemudian bekerja di bidang tersebut atau kalau dia menjadi peneliti atau ngambil studi lanjut dan seterusnya, itu akan ke bawah terus gitu, dan itu sesuatu yang baik sih menurut saya. Ya. Artinya dosen itu juga manusia ya, maksudnya kita bisa bosan juga gitu kan. Yes. Dan artinya kita juga pengen proses pembimbingan itu juga kita belajar gitu kan. Kita ide yang baru itu membuat kita kayak merasa lebih hidup lagi gitu. Jadi tolong sayangilah dosen ya dengan cara membawa ide baru gitu ya. Kalau idenya yang itu aja mungkin bagi mahasiswa aman, tapi sebenarnya Anda menuju titik yang berbahaya sebenarnya. Membahayakan diri sendiri. Ada istilah bahwa safety zone itu bukan selalu sama dengan comfort zone. Comfort zone, ya. Nah, mungkin yang Anda comfort itu nggak safe gitu. Nah, mungkin perlu dicari safety zone yang lain, bahwa dengan ide baru itu mungkin itu safe, tapi mungkin nggak comfortable bagi mahasiswa. Nah, itu mungkin sana. Mungkin ini sebagai pengantar ya untuk kita masuk sedikit lebih dalam ke proses pencarian ide yang nanti akan mengantarkan kita ke rumusan masalah, pertanyaan penelitian, terus bagaimana kita ngedrive research design dan lain sebagainya. Betul ya. Tapi untuk sementara mungkin kita cukupkan dulu di sini. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Ciao.